Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Ananda Saputri, NIM 1801065, kelas 5C Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang audit sistem informasi, yaitu COBIT 5. COBIT 5. COBIT, Control Objective for Information and Related Technology, suatu panduan standar praktik manajemen teknologi informasi. Standar COBIT dikeluarkan oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISACA, merupakan audit sistem informasi dan dasar pengendalian yang dibuat oleh Information System Audit dan Control Association dan IT Governance Institute pada tahun 1992. Lalu, sejarah COBIT 5. COBIT 5 adalah evaluasi dari framework sebelumnya, yaitu COBIT 4.1 yang ditambah dengan VAL IT 2.0 dan RIS IT. VAL IT adalah framework tata kelola untuk menciptakan nilai bisnis dari investasi IT. Sedangkan RIS IT adalah framework yang ditujukan untuk mengisi gap antara framework manajemen risiko yang umum dan detail. Domain COBIT 5. Yang pertama, Planning and Organization. Perencanaan dan organisasi mencakup strategi yang menyangkut identifikasi bagaimana TI dapat memberikan kontribusi. Kedua, Acquisition and Implementation. Pengandaan dan implementasi. Mewujudkan strategi TI diperlukan identifikasi yang dibangun kemudian diimplementasikan. Ketiga, delivery and support, pengantaran dan dukungan, berhubungan dengan layanan yang diinginkan. Keempat, monitoring, pengawasan, proses TI perlu dinilai secara teratur dan berkala. Lalu terdapat prinsip COBIT 5. Yang pertama, meeting stakeholder needs, memenuhi kebutuhan stakeholder. Kedua, covering enterprise end-to-end, mengikuti seluruh kegiatan perusahaan. Ketiga, applying a single integrated framework, menerapkan satu framework terpadu. Keempat, enabling a holistic approach, memungkinkan pendekatan holistik. Kelima, separating governance from management, memisahkan tata kelola dan manajemen. Selanjutnya, lingkup kriteria informasi yang sering menjadi perhatian dalam COBIT. Yang pertama, effectiveness. Kedua, efisiensi. Ketiga, confidentiality. Keempat, integrity. Kelima, availability. Keenam, compliance. Dan ketujuh, reliability. Selanjutnya, manfaat COBIT 5. Yang pertama, bermanfaat bagi manajemen untuk membantu menyeimbangkan antara risiko dan investasi pengendalian dalam sebuah lingkungan IT yang sering tidak dapat diprediksi. Kedua, mencapai tujuan strategi dan pemanfaatan bisnis melalui pemakaian IT secara efektif dan inovatif. Ketiga, mengoptimalkan biaya dari layanan teknologi IT. Keempat, mencapai tingkat operasional yang lebih baik. Terakhir, mengelola informasi dengan kualitas yang tinggi untuk mendukung keputusan bisnis. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan adalah COBIT, Control Objective for Information and Related Technology, ialah suatu panduan standar praktik manajemen teknologi informasi. Bermanfaat bagi manajemen untuk membantu menyeimbangkan antara risiko dan investasi pengendalian dalam sebuah lingkungan IT yang sering tidak dapat diprediksi, seperti adanya prinsip dan domain yang sangat membantu COBIT 5. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.